semuanya, saya Debunga Fitri dari tim Auditor Energi. Hari ini kami akan melakukan audit energi di laboratorium produksi yang baru saja direnovasi. Tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi penggunaan 11 jenis peralatan, menghitung konsumsi energi real, lalu memberikan rekomendasi penghematan berdasarkan data aktual di lapangan. Objek audit terdiri dari 3 kelompok utama. Yang pertama adalah sistem pencahayaan, 4 lampu LED panjang dan 9 lampu LED kecil, semuanya menyala 9 jam per hari. Untuk kelompok kedua, sistem tata udara, yaitu 1 unit AC sebesar 0,7 kW dan 8 exhaust fan sebesar 0,025 kW yang juga beroperasi 9 jam per hari. Untuk kelompok ketiga, peralatan produksi dan praktikum mesin bubut yaitu sebesar 0,55 kW, milling mesin 2,2 kW, furnace 0,88 kW, serta centrifugal pump 1,5 kW. Dan ada radial drilling 1,5 watt, mini CNC 1,5 kW, serta 1 komputer. Sebagian besar alat produksi ini hanya dipakai 3 jam per hari, namun furnace justru menyala 9 jam per hari. Dari perhitungan awal, total konsumsi energi per hari mencapai angka yang signifikan, dengan penyumbang terbesar adalah furnace, AC, dan mesin milling. Selanjutnya yakni identifikasi penggunaan energi di laboratorium produksi, khususnya di Fakultas Teknik ini, dilakukan pendataan terhadap 11 jenis peralatan berdasarkan daya listriknya, jumlah unit, serta lama pemakaian per harinya. Untuk sistem pencahayaannya sendiri, pada lab produksi ini terdapat lampu LED yang berukuran panjang sebanyak 4 unit, dengan daya yang dikonsumsi itu sekitar 0,016 kW, serta lampu LED kecil sebanyak 9 unit dengan daya kurang lebih itu 0,018 kW, dan kedua jenis lampu ini tuh digunain selama 9 jam per hari, di mana ini sebagai sumber pencahayaan utama di laboratorium ini. Lalu pada sistem pengkondisian udara, terdapat juga 1 unit AC dengan daya 0,7 kW yang beroperasi selama 9 jam per hari. Selain itu juga terdapat 8 unit exhaust fan dengan daya masing-masing 0,025 kW yang juga digunakan selama 9 jam per hari untuk mendukung sirkulasi udara. Kemudian untuk peralatan pendukung kegiatan, yakni terdapat 1 unit komputer dengan daya 0,18 kW yang digunakan selama 3 jam per hari. Selanjutnya pada peralatan praktikum dan proses, yakni terdapat centrifugal pump training unit dengan daya 1,5 kW yang digunakan selama 3 jam per hari, mesin bubut dengan daya 0,55 kW dan milling machine dengan daya 2,2 kW. Nah, untuk peralatan dari si proses praktikum ini itu biasanya digunakan selama 3 jam oleh para praktikan-praktikan yang ada di sana. Nah, selain itu pada lab produksi ini terdapat furnace juga dengan daya 0,88 kW yang digunakan selama 9 jam per hari. Kemudian terdapat juga nih radial drilling machine dan mini CNC milling machine, yang dimana masing-masing ini memiliki daya konsumsi energi sebesar 1,5 kW dan digunakan juga selama 3 jam per hari oleh praktikan-praktikan yang ada di lab produksi sana. Nah, dengan demikian identifikasi ini tuh udah mencakup seluruh peralatan berdasarkan karakteristik penggunaan utamanya, yakni termasuk jenis alat, jumlah unit, hingga durasi pemakaian harian di laboratorium. Diketahui bahwa konsumsi energi berasal dari 2 kategori utama, yaitu peralatan penunjang dan peralatan proses produksi. Untuk peralatan penunjang seperti lampu LED, exhaust fan, dan komputer, konsumsi energinya ini relatif kecil. Lampu LED panjang mengonsumsi sekitar 0,57 kW per hari, sedangkan lampu LED kecil sekitar 1,45 kW per hari. Exhaust fan tercatat sebesar 1,8 kW per hari dan komputer sekitar 0,54 kW per hari. Namun, konsumsi energi meningkat signifikan pada sistem pendingin dan peralatan produksi. Penggunaan AC selama 9 jam per hari menghasilkan konsumsi energi sebesar 6,3 kW per hari, menjadikannya salah satu beban terbesar dalam laboratorium di Unsika. Selain itu, mesin-mesin produksi juga memberikan kontribusi dominan. Mesin milling mengonsumsi energi sekitar 6,6 kW per hari, furnace sebesar 7,92 kW per hari, serta centrifugal pump dan mesin CNC masing-masing 4,5 kW per hari. Kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan nih, konsumsi energi terbesar berasal dari kombinasi antara sistem pendingin dan mesin produksi. Hal ini nunjukin bahwa aktivitas praktikum dan proses manufaktur di Universitas Perbangsa Karawang jadi faktor utama dalam tingginya penggunaan energi di laboratorium. Selain itu, durasi pemakaian yang mencapai hingga 9 jam per hari juga turut meningkatkan total konsumsi energi, terutama pada peralatan yang memiliki daya besar. Teman-teman, selanjutnya adalah bagian rekomendasi. Gimana sih caranya supaya operasional lab ini tetap berjalan maksimal tapi tagihan listriknya bisa lebih rendah?
Di sini jadi sudah ada tabel penggunaan energi perharinya dari setiap alat. Dari hasil pendataan di 11 alat utama kita, ada temuan menarik nih. Ternyata beban energi kita itu numpuk di 3 alat utama, yaitu furnace, milling mesin, dan AC. Furnace sendiri jadi penyerap energi terbesar dengan 7,92 kWh per hari, disusul oleh milling mesin di 6,6 kWh dan AC di 6,3 kWh. Nah, kalau kita nggak kasih perhatian khusus ke 3 alat ini nih, mau bagaimanapun kita matiin lampu, penghematannya itu nggak akan signifikan. Berdasarkan data tadi, kita sudah menyusun tabel rencana aksi dengan skala prioritas. Di prioritas tinggi, ada furnace dan AC. Nah, untuk furnace, kita nggak bisa sekedar mati nyalain alat ini karena butuh waktu pemanasan. Strateginya adalah optimal batching. Jangan nyalain furnace kalau sampelnya cuma 1 atau 2. Kumpulin dulu biar satu siklus pemanasannya hasilnya itu maksimal. Plus, kita perlu cek insulasi pintu, karena bocor panas sedikit aja bikin listrik narik terus. Untuk AC, ini hal sepele tapi dampaknya gede. Kita harus disiplin di angka 25 derajat Celcius. Setiap turun 1 derajat aja, bebannya itu naik 3-5%. Jadi kita juga perlu pastiin pintu lab selalu tertutup dengan rapat. Lalu pada prioritas menengah, ada milling mesin dan mini CNC. Fokus kita di zero idle management. Sering terjadi mesin tetap standby pas operator lagi baca gambar atau ganti alat. Aturannya itu jelas, kalau mesin nggak lagi motong lebih dari 5-10 menit, motor itu harus mati. Lalu untuk yang terakhir di prioritas slow, ada lampu dan exhaust fan. Solusinya itu otomasi sederhana. Kita bisa mematikan ketika kita sedang tidak menggunakan, atau kita membuat jadwal penggunaan agar lebih efisien. Kesimpulannya adalah prioritas penghematan energi ada 3. Prioritas tinggi pada furnace dan AC. Furnace perlu dioptimalisasi batching dan pengecekan insulasi, sementara AC diatur pada set point 25 derajat Celcius dan seal pintu. Prioritas sedang pada mesin milling dan mini CNC, kami merekomendasikan power management zero idle. Prioritas rendah pada lampu dan fan, cukup dengan otomatisasi sederhana dan jadwal penggunaan yang ketat. Dengan langkah ini, efisiensi energi laboratorium produksi Unsika bisa meningkat 15-20% tanpa mengganggu kegiatan pabrik.